Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Latifah Putri dengan NIM 2331058, dan rekan saya, Siti Latifah dengan NIM 2331086. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai listrik, magnet, dan sumber energi. Apa itu listrik statis? Nah, listrik statis adalah peristiwa perpindahannya muatan listrik dari satu benda ke benda yang lain tanpa memerlukan sumber listrik seperti stop kontak. Kita akan memahami mengapa fenomena ini terjadi dan apakah semua benda dapat memunculkan listrik statis. Kemudian, apa sih itu gaya listrik? Gaya listrik adalah salah satu gaya dasar dalam fisika yang timbul akibat adanya muatan listrik pada benda. Muatan listrik dapat berupa muatan positif ataupun muatan negatif, dan gaya listrik dapat berupa tarik-menarik antara muatan-muatan yang berbeda atau tolak-menolak antara muatan-muatan yang sejenis. Kemudian, setiap benda terbuat dari atom, dan atom-atom ini terdiri partikel-partikel yang bermuatan, yaitu elektron, di mana merupakan partikel yang bermuatan negatif, dan proton adalah partikel yang bermuatan positif, serta neutron adalah partikel yang bermuatan netral, atau dia tidak bermuatan tetapi adalah partikel yang netral. Bagaimana ya gaya listrik dapat terjadi? Gaya listrik terjadi karena interaksi antara muatan listrik pada benda-benda. Berikut beberapa prinsip dasarnya. Pertama, benda bermuatan positif dengan benda bermuatan negatif akan saling tarik-menarik, dan benda bermuatan positif dengan benda bermuatan positif akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang bermuatan negatif dengan benda yang bermuatan negatif juga akan saling tolak-menolak. Gaya listrik dijelaskan dalam hukum Coulomb yang dirumuskan oleh Charles Augustin Coulomb dengan rumus V sama dengan Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F sama dengan G Coulomb antara dua muatan, dan K adalah konstanta Coulomb, dan Q serta Q2 adalah besar muatan listrik pertama dan kedua, dan R adalah jarak antara kedua muatan. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah konsep penting dalam ilmu fisika yang berkaitan dengan interaksi antara muatan listrik. Medan listrik adalah daerah sekitar sebuah muatan listrik yang memengaruhi muatan-muatan lain di sekitarnya. Kita bisa membayangkan medan listrik sebagai wilayah di sekitar muatan listrik yang memiliki pengaruh seperti gaya tarik-menarik. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besarnya gaya listrik yang bekerja pada muatan uji positif yang ditempatkan dalam medan listrik. Kuat medan listrik dapat dihitung dengan rumus E sama dengan F per Q0, di mana E adalah kuat medan listrik, F adalah gaya listrik, dan Q0 adalah muatan uji positif. Potensial listrik adalah konsep penting dalam ilmu fisika, terutama dalam kaitannya dengan listrik dan aliran listrik. Potensial listrik mengukur seberapa besar energi listrik yang dimiliki oleh sebuah muatan. Untuk memahami konsep ini, kita akan melihat rumus dasar. Kita dapat menghitung potensial listrik dengan rumus delta V sama dengan W per Q, di mana delta V adalah beda potensial listrik dalam volt, W adalah energi listrik dalam joule, Q adalah muatan listrik dalam coulomb. Listrik dinamis adalah salah satu aspek penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berkaitan dengan aliran arus listrik yang bergerak. Berbeda dengan listrik statis yang kita pelajari sebelumnya. Dalam listrik dinamis, elektron bergerak melalui penghantar listrik untuk mengalirkan energi listrik dari satu tempat ke tempat lain. Hambatan listrik adalah resistansi yang dimiliki oleh sebuah bahan terhadap aliran arus listrik. Hambatan ini bergantung pada jenis bahan, panjang kawat, dan luas penampangnya. Rumus hambatan listrik atau R dapat dihitung dengan rumus berikut. Kita dapat menghitung hambatan listrik dengan rumus R sama dengan Rho dikali L per A, di mana Rho adalah hambatan kawat dalam ohm, Rho adalah hambatan jenis kawat dalam ohm meter, L adalah panjang kawat dalam meter, dan A adalah luas penampang kawat dalam meter persegi. Magnet. Magnet telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia selama ribuan tahun. Namun, tahukah kamu bagaimana magnet ditemukan dan bagaimana pengaruhnya pada teknologi modern?
Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesia, yang merujuk pada wilayah di Asia Kecil di mana banyak mineral magnet ditemukan. Magnet dapat mempengaruhi benda-benda logam, terutama besi. Ketika magnet mendekati benda logam tersebut akan tarik oleh magnet. Gaya Lorentz adalah gaya yang muncul ketika sebuah penghantar berarus ditempatkan dalam medan magnet. Gaya ini merupakan hasil dari interaksi antara arus listrik dalam penghantar dengan medan magnet. Bagaimana menentukan arah gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan? Untuk menentukan arah gaya Lorentz pada sebuah penghantar berarus yang berada dalam medan magnet, gunakanlah kaidah tangan kanan. Nah, bisa dilihat pada gambar samping bagaimana cara menentukan gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Bagaimana sih rumus besar gaya Lorentz? Besar gaya magnet atau F sebanding dengan kuat medan magnet atau B. Panjang kawat atau L dan arus listrik atau I yang mengalir dalam kawat. Nah, untuk rumusnya sendiri, F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. F adalah gaya magnet atau dalam satuan Newton dan I adalah kuat arus dalam satuan ampere. L adalah panjang kawat dengan 1 meter dan B adalah kuat medan magnet atau Tesla. Sedangkan theta adalah sudut antara arah arus listrik dan arah medan magnet. Hukum Faraday adalah hukum dasar dalam induksi elektromagnetik. Ini menyatakan bahwa besarnya gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan kecepatan perubahan flux magnetik dalam rangkaian tersebut. Dengan rumus epsilon dikali minus n dikali delta P per delta T dengan keterangan epsilon adalah GGL induksi dalam 1 volt dan n adalah jumlah lilitan kumparan. Delta P atau delta T ada perubahan flux magnetik persatuan waktu. Sebelum kita memahami cara tenaga angin diubah menjadi energi listrik, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu energi angin. Energi angin adalah energi kinetik yang dimiliki oleh udara yang bergerak atau berputar. Di alam, udara bergerak karena perbedaan tekanan udara yang menciptakan angin. Cara kerja pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA adalah perangkat yang mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, angin yang bertiup menggerakkan bilah turbin. Bilah-bilah ini biasanya dipasang pada ketinggian yang tinggi untuk menangkap angin yang lebih kuat. Kemudian, bilah turbin terhubung ke generator. Saat bilah turbin berputar, generator menghasilkan listrik. Ini terjadi melalui prinsip elektromagnetik di mana perubahan medan magnet menghasilkan arus listrik. Lalu yang ketiga, listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian dialirkan melalui kabel ke rumah-rumah, kantor, sekolah, dan gedung lainnya. Sel surya atau solar cell adalah perangkat yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik. Bagaimana prinsip kerjanya? Ketika cahaya matahari jatuh pada sel surya, energi fotovoltaiknya melepaskan elektron dalam sambungan semikonduktor. Ini menghasilkan arus listrik karena elektron bergerak. PLTN menggunakan reaktor nuklir yang menggunakan uranium sebagai sumber panasnya. Reaksi pembelahan inti uranium menghasilkan energi panas yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Perbedaan utama antara PLTN dan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah sumber panas yang digunakan. PLTN menggunakan uranium, sementara PLTU menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.